Assalamualaikum Sobat Football United. Konferensi pers seperti biasa gue bahas sebelum Manchester United ini menjamu Wolves. Preview sudah gue bikin, Sobat Football United bisa nonton dulu videonya, belum nonton terkait dengan preview. Jadi di tanggal 30 malam jam 9 lewat 15 menit insya Allah akan bertanding menghadapi Wolves waktu Eropa, berarti di Indonesia jam 3 lewat seperempat hari Rabu dini hari ya. Jadi sebuah Football United yang ingin menyaksikan pertandingannya, yang tidur dulu bangun bisa sholat tahajud dulu dan mungkin menyaksikan pertandingannya setelahnya. Oke, gua awali dulu dan ya di manunited.com juga sudah ada video lengkapnya terkait dengan konferensi pers ini. Ada beberapa informasi dan juga update terkait dengan pemain yang cedera. Belum ada update terkait dengan Mason Mount ya. Ruben Amorim mengatakan saya tidak tahu bagaimana situasi Mason Mount terkait dengan pertandingan tersebut. Saya pikir Kobbie Mainoo, Bruno, De Ligt, Harry Maguire tidak akan tersedia, jadi absen. Jadi saya pikir kita tidak akan mendapatkan pemain tambahan. Artinya pemain yang absen ketika menghadapi Newcastle ini juga tidak akan bermain ketika menghadapi Wolverhampton Wanderers, bahkan bisa jadi berkurang dengan situasi Mason Mount yang masih tanda tanya. Ruben Amorim memberikan pendapatnya terkait dengan kepemimpinan dari Bruno Fernandes. Dia selalu berada di sana melihat latihan. Saya tidak tahu kalau dia ini menginginkan pekerjaan saya atau tidak, tapi dia adalah seorang pemimpin. Maksudnya di sini berupa sindiran ya, karena walaupun dia ini sebenarnya absen Bruno Fernandes, tapi sebagai kapten dia tetap hadir di lapangan latihan, dia tetap mendampingi rekan-rekannya yang melakukan persiapan terkait dengan pertandingan menghadapi Wolverhampton, yang menurut gue ini menunjukkan sikap kepemimpinan yang baik tentu saja, dengan contoh ya, dengan karakter yang kuat, tidak ingin ada gap dengan skuadnya walaupun dia absen, walaupun dia cedera, tapi dia tetap menunjukkan kontribusinya yang dia bisa dalam hal ini adalah ya hadir di lapangan latihan, melihat dan juga tentu saja memberikan support kepada rekan-rekannya yang mempersiapkan pertandingan tersebut. Dan bahkan di sebuah pertanyaan di konferensi pers tersebut juga disinggung, ada seorang jurnalis yang menanyakan bahwa ada kabar kalau Bruno ini nampak ingin memaksakan supaya dia bisa dimasukkan ke dalam skuad menghadapi Wolverhampton Wanderers, tapi Ruben Amorim secara tegas menolak hal tersebut. Dan Ruben Amorim tidak akan memberikan tempat kepada Bruno Fernandes karena memang dia sedang masih dalam tahap recovery, dan terlihat jelas juga sang pelatih ini tidak ingin mengambil resiko terkait dengan kaptennya ya. Ditanyakan terkait dengan sistem 4 back apakah akan berubah. Ini tidak karena tekanan dari kalian ataupun juga fans ya. Ini karena saat ini kita mengerti bagaimana kita ingin bermain dan prinsip-prinsipnya tetap sama. Kita bisa merubah sistem dan saya pikir kita akan menjadi sebuah tim yang lebih baik karena ketika semua pemain kembali, kita tidak akan bermain setiap waktu dengan 3 pemain belakang. Kita akan berkembang. Tapi ketika Anda berbicara sebelumnya tentang mengganti sistem setiap waktu, saya tidak bisa menggantinya karena para pemain akan mengerti kalau saya merubah ya, atau saya berubah karena Anda, dan saya pikir ini merupakan akhir dari karir sang manajer. Ya, sepakat gue bahwasanya merubah sistem ataupun taktik, bahkan menempatkan pemain ya dan lain-lain ini merupakan otoritas dari head coach atau dari manajer, dan itu harus secara tegas juga ditunjukkan, bukan karena pihak-pihak lain. Dan Ruben Amorim nampak ingin mempertegas hal tersebut bahwa mengganti sistem atau mengganti formasi atau mengganti gaya main, filosofi, bahkan ini merupakan keputusan dia gitu ya, otoritas dia. Dan gue juga melihat ini bukan hanya terkait dengan sistem ataupun pergantian formasi, tapi juga ada yang lebih penting, bagaimana karakter skuad ya dalam bertanding. Karena sistem bisa berganti, formasi bisa tidak sama, tapi kalau karakter ini tidak terbangun dengan baik, ya sama saja menurut gue. Toh di periode sebelumnya kita juga sempat bermain dengan 4 pemain belakang di berbagai sistem ya, 4-2-3-1,
4-3-3, 4-1-4-1. Tidak semuanya ini akhirnya bisa berjalan dengan baik ya kan. Kenapa? Menurut gue salah satu kuncinya adalah karakter. Dan kalau karakter ini bisa terbangun dengan solid, dengan bagus, ini merupakan fondasi. Kalau gue umpamakan di sebuah bangunan ya, sistem permainan tersebut, setelahnya mau diganti apapun menurut gue akan lebih cair keadaannya. Terkait dengan klub yang bermain, bukan bermain, tapi bagaimana klub ini lebih baik dalam melakukan transfer di musim panas lalu. Saya pikir kita akan melakukan banyak hal ya. Kadang-kadang saya memiliki satu ide, lalu Jason Wilcox dan juga board management memiliki ide lainnya. Tapi setiap keputusan kita buat, kita butuh untuk menemukan sebuah kesepakatan. Dan ini sangat penting karena Anda tidak butuh untuk membuat segalanya untuk sang manajer. Karena manajer bisa berubah. Lalu Anda harus merubah segalanya. Tapi Anda juga butuh mengerti kalau manajer mengerti bagaimana cara bermain. Kalau Anda tidak meraih kesepakatan tentang pemain ya, maka pemain tidak akan datang. Jadi kita ingin mendapatkan kesepakatan. Kita mencoba untuk membuat segala assessment, bagaimana mereka akan hidup, bagaimana mereka latihan, karakternya. Saya pikir kita melakukan yang sangat bagus, tapi saya pikir para pemain juga harus memberikan lebih banyak lagi. Kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Ya, gue sepakat bahwa harus dicari kesepakatan. Manajer mungkin akan melihat lebih ke jangka pendek, tapi board management melihat ke jangka yang lebih panjang, sehingga ya kita tahu dalam situasi klub manajer ini sangat mungkin berganti. Dan gue juga sepakat dengan yang Ruben Amorim katakan, ini spot on ya, ini betul tepat bahwa harus ditemukan kesepakatan antara jangka pendek dan juga jangka menengah. Kenapa? Kalau seandainya ada terganti perubahan dari manajer misalnya harus berganti, ya tidak perlu mengganti banyak hal. Dan selama ini Manchester United kan cenderung seperti itu. Setelah Sir Alex Ferguson pensiun, di setiap pergantian manajer, ini terlalu drastis menurut gue. Dan ini tidak baik sebenarnya. Turnovers terlalu tinggi di dunia bisnis, di sepak bola, resikonya sangat besar. Biayanya sangat mahal. Dan Manchester United terlalu sering melakukan hal tersebut. Jadi ini juga yang harus diperbaiki. Terkait dengan lawan yang kaget ya ketika menghadapi Newcastle karena melakukan pergantian formasi. Saya pikir dari pertandingan tahun lalu, saya pikir mereka lebih fisik. Dan kalau kita melakukan 5 pemain di belakang, mereka sudah tahu para pemain butuh lompat dan juga bertransformasi menjadi 1 lawan 1 di pertandingan tersebut. 1 lawan 1 melawan tim ini, saya pikir kita akan kalah. Jadi saya ingin melakukan improvisasi. Di segala kesalahan yang saya lakukan musim lalu, saya mencoba untuk belajar sedikit demi sedikit ya untuk merubah sesuatu. Dan berhasil menurut gue ya dari yang dilakukan tersebut. Terkait dengan sistem 3-4-3, ketika saya datang ke sini musim lalu, saya mengerti kalau saya tidak memiliki pemain yang bermain dengan bagus di sistem tersebut. Jadi ini merupakan awal dari proses. Kita berusaha untuk membangun sebuah identitas. Hari ini merupakan momentum yang berbeda. Kita tidak memiliki banyak pemain, kita butuh beradaptasi, tapi mereka sudah tahu dan mereka mengerti kenapa kita berganti atau berubah. Kalimat tebalnya menurut gue adalah we are trying to build an identity. Kita berusaha untuk membangun sebuah identitas. Dan ini berarti bukan hanya sistem, tapi juga karakter dari skuad yang bermain di atas lapangan. Walaupun menurut gue ini masih belum masih belum sempurna lah, atau bahkan mendekati sempurna. Tapi paling tidak ada perbaikan yang terjadi kalau dibandingkan dengan musim lalu. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United ya. Informasi dari konferensi pers terkait dengan pertandingan menghadapi Wolverhampton, ya masih akan banyak pemain yang cedera. Ini sebenarnya mengkhawatirkan menurut gue. Bagaimanapun juga Wolverhampton adalah tim Premier League dengan kemungkinan juga bisa melakukan kejutan. Walaupun mereka berada di dasar klasemen, mereka 12 kali berurutan ini kalah terus, tapi tidak ada jaminan Manchester United akan menang mudah
Bahkan ketika mereka bermain di kandang sendiri. Jangan lupa ketika menghadapi Everton pun kurang lebih situasinya sama, Manchester United sangat diunggulkan tapi justru kalah menghadapi 10 pemain ya kan. Jadi intinya dalam Premier League segalanya bisa saja terjadi. Dan ya yang gue nantikan adalah variasi seperti apa nih, improvisasi seperti apa, adaptasi taktik seperti apa yang akan diturunkan oleh Ruben Amorim, yang kemungkinan besar ada kemungkinan tampil tanpa Mason Mount dan pasti tampil tanpa Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Matthijs de Ligt dan juga Harry Maguire. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.